Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Widadi dari Jurusan Sistem Informasi dari UPJJ Jakarta. Di sini kita akan melaksanakan pengerjaan tugas 2 jaringan komputer. Baik, di sini kita akan melihat tugasnya. Kita akan mempraktekkan perintah-perintah berikut PCM di Windows. Untuk perintah 1 yaitu CD. Baik, ya, kita clear dulu. Misalnya kita akan melihat direktorinya dulu. Di sini ada beberapa direktori. Kita akan masuk ke direktori dokumen misalnya. CD dokumen kita bisa pakai zip untuk auto ini karena ada DO cuma ada dokumen doang. Baik, kita udah kelar. Tutup direktori, masuk ke pindah dokumen, pindah direktori ke dokumen. Kalau ingin kembali kita CD lagi titik 2. Kembali ke awal. Lalu akan melakukan perintah CLS yaitu untuk clear. Seperti tadi di awal saya menggunakan CLS untuk clear semua clear CLS. Lalu untuk yang ketiga CLS garis minim tanda tanya. CLS garis minim tanda tanya. Di sini untuk menampilkan bantuan terhadap komen CLS. Apa aja yang bisa dilakukan? Hanya CLS saja, clear screen. Oke. Lalu untuk direktori tanda tanya. Direktori untuk perintah direktori kita bisa melakukan perintah apa saja. Di sini banyak perintah untuk direktori, misalnya direktori untuk drive-nya apa, PT-nya apa, filenya apa gitu. Dan selanjutnya yang bisa banyak semua, seperti misalnya display directory ini spesial atribut misalnya kayak hidden file, sedia activity not hidden file, return files dan sebagainya. Oke, kita clear lagi. Untuk 5 kita IP config. Oke, IP config itu menampilkan konfigurasi jaringan. Sini IP config. Nah, di sini ada IP config nih, version adapter connection, media connection nih. Media disconnected nih. Oke, di sini kita ada wireless adapter wifi, link local IPv6-nya ini, IPv4-nya ini, subnet mask, ini gateway untuk routernya. Ini IP yang didapatkan dari DHCP nih. Oke, kita clear lagi. Lalu kita tampilkan IP config halal untuk menampilkan semua konfigurasi. IP config garis miring. Nah, jadi lebih banyak tuh. Nah, ini ada hostnya muncul, ini ada daftarnya, media broadcasting ini MAC address-nya. Nah, ini MAC address-nya, ini namanya, lainnya, ini ada DNS servernya, ini cloud plan, ini DNS Windows, DNS Google, dan sebagainya. Kita clear lagi. Ini alamat desktop, ini continue. Oh, dari physical ya, continue. Oke. Clear. Jadi kita udah yang ini untuk menampilkan semua konfigurasi untuk IP config. IP config garis miring tanda tanya. Nah, ini bisa kita tukar aja. Sharingnya, release, ini untuk IPv6, terus DNS, detail DNS dan sebagainya. Nah, misalnya untuk contohnya tuh untuk source information, ini kita langsung dihapus, bisa juga. Lalu clear aja deh. Tadi dulu ya, sekarang IP config release karena saya pakai remote desktop kemungkinan akan disconnect. IP config release untuk melepaskan IP config dari DHCP, jadi bisa disconnected sementara.
terputus. Nah, ini terputus nih. Nah, kita akan koneksi kembali. Sebentar. Karena terputus dirilis, nanti dirinya juga terputus lagi. Sebentar lagi koneksi dia. Oke. Buat kode. Saya pakai ini karena di laptop ini lemot kalau pakai OBS. 4192 9115. Oke. Oke. Siap, ini kita hack lagi. Nah, nanti tadi ini yang jadi disconnect kan. Nah, misalnya di config, karena ini udah ada yang otomatis kali ya, tetap aja kita kasih ini untuk tugas. Nah, habis dirilis kita running, apakah akan disconnect kembali? Kita coba. Oh enggak disconnect, bisa. Oke, tadi sebelum itu ini disconnect gitu ya, langsung otomatis dia. Terus IP config display DNS untuk menampilkan DNS. IP config display nggak bisa display DNS. Ada clear dulu aja kali ya. IP config display DNS nyambung guys, jangan bisa. Loading kok nanti susah ya, kenapa itu tampilnya? Karena nggak ada DNS sekali ya. Tetap kita coba. Ini display DNS itu menambahkan informasi chat dari DNS, tapi ini nggak ada sepertinya. Terus ipconfig flash DNS, ipconfig flash DNS. Sukses di flash, dibersihkan chat dari DNS-nya. Terus dikonvert ke register DNS. ipconfig register DNS. Siap nih. Oke, kita langsung ping aja ya. Kita menggunakan server Google aja seperti biasa. Ping Google, misalnya pakai server Google. Ping itu untuk mengirim paket data menuju koneksi jaringan. Untuk menampilkan waktu respon latensi. Statistik biasanya orang Indonesia menggunakan detik.com ya. Bisa dari google.com juga bisa, ping.com, menampilkan ping. RTO jaringan yang jelek berarti ini. Oke, tidak bisa dia. RTO guys, google.com. Kalau Google langsung nih tuh. Nice. Kita clear. Habis ping kita menekan net start. Habis net start kita tracer. Kita net start dulu ya. Net start tadi apa? Net start. Net start. Untuk net start itu menampilkan statistik koneksi jaringan dan komputer seperti yang itu kayak port dan lain-lain. Nah, ini net
ads Netstat yang aktif nih. Ini itu. Oke, tampilkan semua. Oke, belum kelar. HTTPS ini dan sebagainya. Kita clear. Habis Netstat ada tracer, kita menggunakan kolom tracer. Ini untuk menambahkan tracer. Oke, tracer itu melacak rute paket data ya. Misalnya ambil setiap hop tinggal install waktu responnya gitu. Misalnya mana dia? Use tracer ini misalnya mungkin browser design maximum hops, hostlist, timeout begitu coba. Tracer min d, min h, maksimum hopsnya misalnya 20, min j, Eko 7 sih, min j, google.com, min w, tanggalnya 20. Coba dulu, apakah bisa? Oh, bisa, tidak valid apa yang tadi ya. Kita skip aja. Seperti yang tadi udah hapus lagi. Terus kita habis tracer sudah peping. Oh, ini kayaknya harus monitor tadi nih, tetap harus kita start dulu. Cek dulu. Start. Sambil menunggu Netstat kita coba tadi yang tracer. Siapa tadi yang sini ya? Apa ini? Ini 74125 bisa dipotong sih. Kontrol apa sih? Kontrol satu begini. Ini tema mode 20. Nggak bisa nih tetap. Nggak bisa nih tetap ya. Tadi itu ping ns lookup. Default servernya ini ns lookup itu untuk menjadi informasi server lookup untuk nama IP atau sebaliknya. Ini di browser kita pakai ini gitu. Misalnya kita pakai apa ya, Google kali ya, ns lookup google.com. Nah, akses Google itu ns lookupnya. Oh, nggak bisa dia. ns lookupnya nggak bisa. Ctrl X, Ctrl Q, exit. Oke. S lookup google.com. Kita coba lagi langsung. Tetap nggak bisa. Harus langsung begini tampilannya. Oke. Dari NetSH.
SH itu untuk menampilkan konfigurasi jaringan komputer. Coba exit dulu. SH. Nah, bisa begini semuanya. Bisa untuk show nih. Display information. Net SH garis miring show. Not one. Oh, panjang ya. Wow. Mesin, password dan sebagainya. Dia untuk konfigurasi jaringan komputer lokal secara jarak jauh juga bisa. Kita cek saja, baru kita root. Habisnya sih root baru netnya. Root itu untuk table routing secara manual di Windows. Oke, informasi seperti ini kita klik lagi, baru kita tampilkan net. Net itu untuk mengelola konfigurasi jaringan, melihat informasi koneksi, mengelola pengguna dan meletakkan drive jaringan seperti ini. Misalnya komputer. Oh, mesti lihat komputer namanya. Kayaknya nggak ada konek yang lain di router ini komputer. Oke. Kontrol dan sebagainya bisa saja seperti itu. Baik, sekian dari ini karena sudah semua dokumen kita lakukan. Sebelum mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.